dalam dosa, ya enggak? Nah, terus Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari iblis. Karena bukan dari yang iblis. menyuruh kita. Ya, karena dia Kan yang dia cuma- menyuruh. kan dia cuma menyeru, bukan bukan melakukan dia. Berarti kalau tanpa ada suruhan abang melakukan tidak? Ya bisa aja, tetap saya curi atau tidak. Kok bisa aja? Kayak gimana? Karena apa? Saya punya kehendak bebas meskipun saya nggak ada niat mencuri, tiba-tiba wah saya tergiur dengan HP nih. Ini ada HP nih, ada HP pemiliknya nggak tahu juga. Saya curi, padahal iblis nggak menggoda. Salah Ya, siapa? Salah Tapi mencuri saya itu kan. berarti Mencuri si itu jahat kehendak saya. Mana, Bang? Dari datangnya yang jahat itu berarti penyesat itu kan dari iblis kan? Ya hawa nafsu kita yang digoda oleh setan, oleh iblis. Ya makanya kalau tanpa penggodaan iblis kita tidak bakalan melakukan dosa itu karena yang datangnya dari kita, contohnya ada HP ini, si iblis nggak ada ini ya, ada malaikat mengatakan jangan ambil HP itu, kamu akan berdosa, tetapi iblis datang, tidak, kamu berdosa itu, melakukan itu, berarti manusia ini melakukan ini, mengambil ini berarti atas keinginan si iblis untuk berbuat dosa manusia ini, bukan Enggak, bukan keinginan Iya dong. iblis. Atas kehendak pemilik Yang- dosa kalau bukan manusianya. keinginan iblis ya. Atas kehendak manusianya, iblisnya cuma menyeru aja, membisiki aja. Atas. Iya, dia membisikkan aja, dia menyerukan. Berarti Yang mengeksekusi tanpa penyeruan manusianya. kan tidak ter. Berarti saya tanya sama abang, asal mulanya dosa itu berasal dari manusianya atau si iblis? Manusianya. Dari manusia bilang abang gitu. Mm-mm. Oke, kalau dari manusia, waktu Adam di Taman Eden memakan buah, apakah Adam itu melihat buah itu ada? Apakah iblis Adam itu mengetahui buah itu enak atau tidak mematikan? Karena Tuhan telah mengingatkan si Adam bahwasanya kalau engkau memakan buah ini, kau akan mati, ya kan? Tetapi karena seruan si iblis ini, sehingga Adam memakannya, berarti asal mulanya kalau tidak ada iblis ini, tidak mungkin Adam ini memakan buah ini. Berarti Adam tidak jatuh ke dalam dosa, atau bukan meskipun dalam kehendak Adam. ini, Dia meskipun tidak, meskipun iblis tidak ada di saat itu, tapi cuma ada larangan Tuhan ya, cuma ada aturan Tuhan, bisa aja kehendak Adam dia melanggar, dia makan tanpa iblis. mana? Tanpa ada iblis menghasut pun ya, tanpa ada iblis menghasut pun Adam tuh bisa dia mau melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Ya. Bukan dari iblis. Kenapa dia melanggar? Ini, Pak. Kan yang faktanya sekarang ini, faktanya yang terjadi. Jangan kita berpikir ini fakta yang belum terjadi. Yang sudah terjadi saat ini. Yang sudah terjadi bahwasanya Adam memakan buah itu sehingga dia jatuh ke dalam dosa atas seruan iblis atau bisikan iblis. Ya enggak? Bukan. Kan atas kehendak Adam itu. Apa atas kehendak Adam? Tapi yang tertulis, Bang, kita jangan berbicara bohong loh, Bang. Kita berbicara dengan kenyataan. Saya nggak bohong. Sudah saya bilang, andai iblis tidak ada, hanya ada larangan Tuhan, Adam jangan makan buah itu. Bisa saja Adam itu tanpa godaan iblis dia melanggar gitu. Dia makan tuh buah. Itu kan Bisa karena kehendak bebas dia. itu kan yang abang bilang kan seandainya, tetapi fakta yang terjadi sebenarnya, fakta yang terjadi kepada Adam, iblis menyerukan, membisikkan ke telinganya untuk memakan buah. Berarti yang sebenarnya dosa itu berawal dari atas iblis, tetapi manusia mengikuti keinginan iblis sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Jadi makanya saya bilang abang itu ya saya ini, Bang. Jadi itu dosa itu terjadi karena tanpa bisikan iblis manusia itu tidak akan jatuh ke
dalam dosa, Bang. Tidak akan. Tidak akan jatuh. Bang, Tetapi manusia Bang. itu mengikuti. bentar. Kalau saya kasih Anda duit 10 juta, lalu Anda bawa berjudi itu duit. Apakah dosa judi itu gara-gara saya? Karena modal saya? Ah. Ya kan abang yang memberikan uang itu, tanpa uang yang abang berikan itu, apakah saya berjudi? Kan kau yang mau berjudi. Enggak, tapi Saya kan bagaimana hanya saya memberikan berjudi uang. kalau enggak, Nih bagaimana uang. saya berjudi? Gini kata saya kasih uang samamu. Kan kayak gitu. Oke. Saya kasih uang 10 juta samamu. Udah. Lalu uang itu kau bawa berjudi. Apakah gara-gara Ya, saya judi itu? Ya, oke. Tapi apakah saya berjudi tanpa uang dari abang? Karena saya nggak memiliki uang ini ya. Tetapi karena abang memberikan, memang abang memberikan itu, mungkin anggaplah abang memberikan uang itu. Tapi tanpa uang abang itu saya nggak akan berjudi karena saya nggak memiliki uang. Karena ada uang yang saya pegang dari yang hendak berjudi siapa? Yang niat berjudinya siapa? Ya, abang kan memberikan uang, berarti berawal Saya kan dari cuma memberi. abang. Saya cuma memberi, nggak ada berniat. Nah, sekarang uangnya di tangan Anda, lalu Anda maunya berjudi. Kan gitu. Oke. Tapi kan berawal dari mana? Ada uangnya dari mana? Dari abang kan? Uang dari saya berikan ke Anda, kan gitu. Ini uang buatmu, ya, 10 juta. Kan kayak gitu. Bisa abang belikan macam-macam kan, ibaratnya belanja ke mall gitu. Tapi lalu duit itu abang bawa berjudi. Apakah saya yang disalahkan atas judi tersebut? Iya, saya mengerti. Berarti bukan abang belakang, tetapi awal sumbernya saya berjudi itu ada uang yang abang berikan. Memang tujuan abang bukan untuk berjudi buat saya, bukan. Ya kan, iya makanya saya cuma kasih uang toh. Kan gitu. Ya, kasih Yang uang, tapi menghendaki kan berjudi tanpa itu abang Anda sendiri berikan toh. uang itu. Betul nggak? Iya. Yang tapi kan menginginkan berbuat berjudi itu Anda. Ya sudah, nggak bisa disalahkan sayanya. Nggak bisa disalahkan sayanya. Begitu pula Adam. Iya, nggak ya begitu, jangan disalahkan Adam karena berawalnya sama iblis, tetapi karena Bang, Adam mengikuti nggak ada. dan itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Kalau dia Bang. tidak mengikuti dan iblis Di Bibel Anda pun Bang, ya, di Bibel Anda pun dosa itu tanggung sendiri-sendiri Bang, nggak ada ditebus juga. Gimana, Bang? Dosa itu tanggung sendiri-sendiri di kitab Abang, nggak ada ditebus. Ya, kenapa lari apa? Kenapa abang lari di situ? Kita belum selesai ini, no. Abang lompat kemana-mana. Ya udah. Berarti setuju sama saya bahwasanya Tuhan itu menciptakan iblis untuk berbuat dosa, supaya manusia jatuh ke dalam dosa, gitu. Atau tidak? Ya, Tuhan menciptakan iblis sebagai musuh yang nyata bagi manusia, sebagai ujian, bukan jatuh dalam dosa. Dia menciptakan manusia, ya. Sebagai ujian bagi manusia. Nah, sebagai ujian bagi manusia. Kalau dia manusia itu mengikuti kata iblis, maka dosanya ditanggung oleh manusia tersebut. Siapa suruh ngikutin iblis yang menyeru? Ya, makanya kan awalnya dari Tuhan. Kenapa juga Tuhan menciptakan iblis? Lah, kan dia ingin menguji manusia yang mana beriman, yang mana kagak. Iya, dia menguji, berarti sama artinya dia menguji itu kan dia menciptakan manusia itu supaya manusia diuji dalam dosa. Berarti kalau manusia itu mengikuti iblis, berarti sama artinya Tuhan itu menciptakan iblis supaya manusia berbuat dosa mengikuti iblis. Gak bisa disalahkan Tuhannya, gak bisa. Kenapa dia iblis? ciptakan? Ya iya, untuk menguji manusia.
Kan gitu. Tuhan itu sebenarnya. Ah, oke. Kan dia menciptakan iblis untuk menguji manusia toh. Nah, kita ini Ya, macam tinggal saya. diberi hak Saya tahu. untuk memilih. Oke? Ya, dia memberikan hak bebas. Saya Ah. tahu dia memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memilih. Nah, Ya, terus? saya mengerti manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan dia juga hak bebas untuk memilih. Tetapi dia memberikan hak bebas untuk memilih itu, tapi dia ciptakan juga dosa kepada iblis. Dia menciptakan iblis itu untuk menarik manusia itu berbuat dosa. Ya sama artinya itu bang. Dia menciptakan dosa. Kan manusia punya kehendak bebas, bisa juga dia menghindari dosanya toh. Iya. Makanya ada dua. Kalau iblis itu bukan cuma semata-mata untuk manusia berbuat dosa ujiannya, tapi apa? Dapat memfilter yang mana yang baik, mana yang buruk. Bisa saja kita mengikuti perintah dari Tuhan tanpa mengikuti perintah iblis. Kan gitu. Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu ya. Itu titiknya. Ya iyalah dari hawa nafsu dia sendiri, dari kehendak bebasnya memilih. Allah sudah, makanya kan di Al-Qur'an kami itu bang ya. Al-Qur'an kami itu bilang kayak gini ya. Maaf dulu, saya ini potong. Berarti dosa itu atas kehendak manusia atau keinginan manusia berbuat dosa ya. Berarti dosa ini bukan datangnya dari iblis. Iblis yang nggak mau disalahkan bang, nggak mau dia, bukan. Iblis pun coba anda buka di Google khotbah iblis kepada manusia, nggak mau dia disalahkan. Ya memang iblis nggak mau disalahkan karena dia memang suka menyesat. Ya apabila iblis itu dia mengaku, iblis itu tidak pernah mengaku kesalahannya bang, dia merasa benar. Tak pernah ada iblis mengaku saya bersalah, saya berbuat dosa, enggak pernah ada. Nih bang ya, Mana? bang kita membaca sedikit ya, bang kita membaca sedikit ya, nih ya.